Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansa, salam jurnalistik Syams Mansa Medan. Bersama saya Siti Farah Aini. Saat ini saya sedang berada di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Medan, tempat dilaksanakannya upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional Selasa 2 Mei 2023. Acara kali ini dihadiri langsung oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Bapak Haji Erwin Pinayungan Dasopang MSI. Berikut liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansa, salam jurnalistik Syams Mansa Medan. Kembali lagi bersama saya Hanifah Suci Imanah. Saat ini saya sedang berada di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Medan, tepat dilaksanakannya upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional. Dan saat ini kita sedang bersama Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Medan, Ayahanda Reza Faisal SPD Temat. Apa kabar Anda? Alhamdulillah, Ananda. Alhamdulillah. Kami dari Jurnalistik Syams Mansa Medan sebelumnya memohon izin kepada Yanda untuk mewawancarai Yanda hari ini. Silakan. Baik Yanda, untuk pertanyaan pertama, seperti yang kita ketahui bahwasanya tema pada Hari Pendidikan Nasional tahun ini mengangkat tema bergerak bersama semarakkan Merdeka Belajar. Nah, bagaimana pandangan Yanda sendiri tentang pengembangan kurikulum Merdeka Belajar di Indonesia? Ya. Tentunya pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional berbicara tentang pendidikan dan pengembangan pendidikan itu selalu dilakukan. Kemudian kita sebagai madrasah juga siap tentunya untuk melaksanakan apapun kebijakan pemerintah tentang pendidikan. Bicara pendidikan bukan hanya bicara mata pelajaran. Bicara pendidikan adalah bicara tentang 8 standar pendidikan, apa itu tenaga pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, standar biaya, standar mutu lulusan, dan sebagainya. Artinya semua rencana ataupun kebijakan tentang pendidikan termasuk hari ini adalah tentang kurikulum merdeka atau kita sebut Merdeka Belajar itu adalah untuk memenuhi 8 standar pendidikan nasional tentunya. Setiap 10 tahun sekali biasanya ya pemerintah itu mengevaluasi pendidikan kita. Makanya keluar kebijakan-kebijakan tentang kurikulum. Kalau Ananda dari SD, ini udah tahun ke-11 ya. Ananda atau tahun ke-10 atau tahun ke-11 Ananda sebagai pelajar tentunya merasakan kurikulum yang berganti, itu pasti ya. Itu setiap periodenya setiap 10 tahun sekali. Dan sekarang di tahun 2000, dari tahun lalu hingga sekarang ini sudah mulai bergulir tentang kurikulum merdeka atau Merdeka Belajar. Madrasah kita Mansa Medan memang tahun ini belum, karena merupakan penyelenggara nasional program SKS, kita belum mengambil kurikulum merdeka untuk tahun pelajaran ini. Tapi begitu terlaksana wajib, maka kita pasti akan melakukannya, akan mengikutinya. Kenapa? Karena sistem SKS adalah program layanan SKS itu merupakan ya sudah lebih merdeka sebenarnya dari kurikulum Merdeka Belajar. Jadi kalau pertanyaan Anda pandangan tentang tema Hari Pendidikan Nasional tahun ini, tentunya memang kebijakan pendidikan itu harus secara bersama-sama dari atas sampai bawah. Dari atas itu berarti pemerintah, presiden, pengambil kebijakan, DPR, kemudian pelaksanaannya, ya sampai sekolah, sampai seluruh stakeholder, masyarakat, orang tua, guru ya harus bersama-sama berkolaborasi untuk melaksanakan kurikulum merdeka yang kita sebut dengan Merdeka Belajar. Tentunya ya kita meyakini bahwasannya ya untuk konteks Indonesia Merdeka Belajar bisa dilaksanakan dan hasilnya akan optimal ketika seluruhnya bergerak bersama-sama, orang tuanya, siswanya, gurunya, madrasah ataupun sekolahnya, pemerintahnya mensupport untuk pelaksanaan
kurikulum tersebut. Saya pikir itu, Ananda. Baik Yanda, selanjutnya kira-kira menurut pandangan Yanda sendiri, apa yang perlu kita tingkatkan sebagai warga Indonesia agar pendidikan di Indonesia lebih baik lagi, Yanda? Banyak hal ya. Kita mulai dari diri sendiri, saya pikir, untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu mulai dari diri kita sendiri. Kalau Ananda itu siswa, ya mau meningkatkan pendidikan nasional nggak usah cerita cukup besar, mulai aja dari diri sendiri. Ya, berarti belajarnya lebih giat, ya kan? Semangat belajarnya lebih kokoh, ya kan? Pantang menyerah, ya. Mulai dari diri sendiri. Kami guru-guru pun begitu. Ya, mulai dari diri kita sendiri untuk membantu pengembangan pendidikan nasional. Jadi kami guru-guru, kami juga belajar. Kami juga mempersiapkan pelajaran dengan baik. Kami mempersiapkan diri kami ketemu kalian siswa-siswa di kelas secara baik. Nah, ini kita lakukan secara sendiri-sendiri dulu. Dan yakinlah kalau ini dilakukan secara sendiri-sendiri, kemudian menjadi masif, ya pendidikan nasional akan berkembang secara optimal dan baik. Dan sesuai dengan tema pendidikan nasional hari ini kan, Hari Pendidikan Nasional hari ini kan, bahwasannya bersama-sama ya untuk mengembangkan merdeka belajar dan sebagainya. Jadi anak-anak kami sekalian, tentunya kalau kapasitas kita masing-masing kita penuhi secara pribadi, kemudian kita tingkatkan menjadi habit, kebiasaan, dan kemudian di madrasah, kalau Ananda di kelas ada tanggung jawab, dilaksanakan. Saya kepala madrasah, melaksanakan tanggung jawab saya sebagai kepala madrasah untuk mengembangkan madrasah Man 1 Medan dan sebagainya. Dan ini dilakukan seluruhnya, ya tentunya ya pendidikan nasional akan berkembang pesat dan akan maju. Penguasaan teknologi juga niscaya. Kita sudah bicara hari ini, bicara tentang IoT, bicara tentang artificial intelligence, kecerdasan buatan, ya, kan luar biasa. Saya lihat kemarin di hari pendidikan semalam, ya, di media sosial ada 2 hari saya lihat dengan bangga guru yang berbasis artificial intelligence sudah ada, mukanya ada, mulutnya komat kamit, suaranya sudah bisa menjelaskan. Saya bayangkan itu, artinya, ya seperti itulah teknologi. Nah, seperti itulah teknologi. Kami guru nggak akan mau kalah dengan AI gitu. Ada kan unsur-unsur yang tidak bisa dipenuhi oleh mesin, ya. Manusia itu ya manusia itu bukan mesin. Tapi hari ini banyak tugas-tugas guru yang bisa digantikan oleh mesin. Tapi ada yang nggak bisa, gitu. Yang mendidik itu memang adalah yang harus dilakukan oleh guru. Makanya saya selalu berpesan sama kolega-kolega saya guru-guru, ya, kalau Google saja, cerita browser Google, mesin pencarian, udah kalah kami dengan kemampuannya untuk mencari ilmu pengetahuan seluas-luasnya. Tapi ya itu, kita nggak bisa mengatakan kalah dalam hal tersebut, tapi dalam mendidik tentunya ada sisi-sisi manusiawi yang nggak akan bisa disentuh oleh mesin. Nah, itu yang harus dimiliki oleh guru. Oleh karena itu, Ananda pasti akan, itu tadi, keniscayaan teknologi. Jadi penguasaan teknologi dalam mengembangkan pendidikan itu adalah keniscayaan. Guru-guru harus ikut gitu. Ya itu tantangannya. Tantangannya ada mesin, ada artificial intelligence. Jangan takut, tapi buatlah ini suatu kolaborasi untuk mendidik, untuk mengembangkan pendidikan. Saya pikir itu, Ananda. Baik Yanda, untuk yang terakhir, apa harapan Ayahanda untuk para guru dan siswa-siswi Man 1 Medan di Hari Pendidikan Nasional ini? Begitu, kalau kita berkontemplasi, merenung, coba bayangkan ketika awal-awal
Indonesia mau lepas dari penjajahan di tahun 1900 atau sebelum itu 1890-an, ya. Begitu sulitnya orang akan mengakses pendidikan, ya. Mungkin penjajah nggak akan membiarkan daerah jajahannya itu pintar. Orang-orang di jajahannya itu akan pintar, nggak akan itu, ya. Karena kalau pintar pasti bisa menguasai, bisa mungkin melampaui penjajah. Betapa sulitnya mungkin saat itu belajar. Kalau kita orang Islam, alhamdulillah, ya, kita diajari untuk belajar di rumah tangga, paling tidak belajar ngaji. Mungkin itu yang dirasakan mungkin kakek, buyut kita, nenek kita, orang tua kita. Kurun waktu masa-masa orang tua kita masih juga sulit belajar. Sulitnya itu bukan aksesnya tidak semudah kita. Mungkin akan berjalan kaki puluhan kilometer, akan macam-macam. Kalau kita sekarang ini aja masih ada yang lagi melewati jembatan gantung ataupun nyebrang, pakaiannya harus diganti dulu dan sebagainya, nyebrang sungai dan sebagainya. Artinya, kalau kita konteks Man 1 Medan hari ini, konteks di kota hari ini, ataupun konteks Sumatera Utara Indonesia hari ini, akses pendidikan itu lebih luas dan mudah. Ananda belajar itu, kalau kita nggak di sekolah, ada istilah belajar di rumah. Belajar dari rumah, ya kan? Tapi sekarang kita bisa lakukan itu, ya, dengan sumber belajar yang bermacam-macam, ya. Artinya kita syukurilah hari ini bahwasannya, ya, atas peran serta orang-orang yang peduli tentang pendidikan, maka kita bisa menikmati pendidikan seperti Man 1 Medan. Karena kebijakan pemerintah berkembang tentang pendidikan, ada pendidikan madrasah juga yang diayomi, kemudian berdiri Man 1 ini tahun 79, hingga sekarang 40 tahunan lebih, ya ini ada orang-orang yang berjuang terhadap pendidikan tersebut. Oleh karena itu kalau kita hari ini menikmati pendidikan, baik sebagai siswa ataupun guru, ya kita bersyukur, ya, karena kita diajarkan hidup ini bersyukur. Supaya apa? Kita ucapkan bersyukur, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ada yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang baik seperti ini untuk memajukan pendidikan, dan kita adalah produk dari itu dan sekarang menikmatinya di Man 1 Medan. Ya, jadi saya mengajak semua kita bersyukur untuk hal ini, ya, di Hari Pendidikan Nasional ini. Supaya apa? Supaya kita, kalian, saya, dan siapapun bisa meraih pendidikan yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Bisa menjawab tantangan seperti yang saya katakan tadi. Teknologi, ya, artificial intelligence itu adalah sebuah keniscayaan yang harus kita kuasai dan kita hadapi. Bisa menjadi musuh kita, juga bisa menjadi teman kita untuk mengembangkan dirinya, untuk mengembangkan diri kita di pendidikan. Oleh karena itu, mari saya ajak bersyukur, karena kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersyukur itu maka akan nikmatnya akan kutambah. Nah, caranya bersyukur, selain mengucapkan alhamdulillah, ya kita doakan orang-orang berjasa terhadap diri kita di pendidikan ataupun secara nasional, sebagai pahlawan nasional. Ya, mereka itu, ya, kalau di alam yang berbeda sama kita hari ini, maka dimudahkan urusannya di sana, ya, dilapangkan kuburnya dan sebagainya. Dan rasa syukur ini menjawab bahwasannya kita siap untuk menjawab tantangan pendidikan yang akan datang. Tentunya itu anak-anak kami sekalian, bersyukur supaya hidup kita makmur dan pendidikan kita penuh dengan keberkahan. Saya pikir itu, Anda. Baik, terima kasih Anda telah meluangkan waktunya. Ya. Sekian wawancara kali ini, saya kembalikan kepada rekan saya. Demikian liputan kami pada hari ini. Saya Siti Farah Aini bersama rekan saya Hanifah Suci Imanah dan Zarkasi Zihni Sanjaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.